Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabih Qur rabbi zidni ilma. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal anbiya'a la yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilma. Bahwasanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman terhadap Nabi Muhammad bahwa Qul rabbi zidni ilma. Ya Muhammad, katakanlah oleh engkau, mohonlah ya Allah supaya tambahkanlah terhadapku ilmu. Kata para ulama, khususnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di dalam kitab beliau Al-Manhajus Sawi, bahwa perintah di dalam agama ini, di dalam syariat ini, salah satunya adalah memerintahkan supaya kita mencari ilmu. Di dalam mencari ilmu ini sepantasnya kita juga berdoa terhadap Allah, meminta pada Allah supaya senantiasa diberikan atau ditambahkan ilmu yang barokah dan manfaat. Seperti halnya memang posisi kedudukan ilmu di agama ini, di dalam syariat ini merupakan posisi yang sangat penting. Karena sampainya dakwah Nabi Muhammad SAW itu ketika para penerus-penerusnya memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang keilmuan. Bahkan Nabi sendiri bersabda dalam satu hadis bahwa innal anbiya'a lam yurithu dinaron. Artinya para anbiya itu tidak pernah mewariskan dinar, dirham dan sebagainya yang berupa harta, melainkan mereka mewariskan ilmu terhadap para penerus-penerusnya. Siapa penerusnya? Dikatakan bahwa al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya para ulama itu tidak pernah mewariskan harta dari Nabi Muhammad, tidak pernah mewariskan apapun yang sifatnya bukan selain ilmu dari Nabi Muhammad. Itu kalau berangkat dari hadis ini. Pentingnya pada saat ini kita mempelajari ilmu, seperti hanya memang yang disabdakan Nabi, innakum asabahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu. Bahwa hari ini, kata Nabi pada zaman dulu, kalian berada di zaman yang mana banyak fuqaha tetapi khutaba, tukang ceramah, tukang khutbah itu sedikit. Qalilun sa'aluhu katsirun ma'tuhu. Sedikit yang meminta akan tetapi banyak yang memberi. Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Amal pada saat ini, kata Nabi, amal pada saat ini lebih bagus daripada ilmu. Akan tetapi kata beliau, wa sayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu qalilun ma'tuhu katsirun sa'iluhu. Kata Nabi, akan datang satu zaman di mana sedikit ahli fikih, sedikit orang yang punya ilmu, kan tetapi banyak tukang ceramah dan sebagainya, banyak khutbah, banyak tukang khutbah. Pada saat itu juga sedikit orang yang memberi tetapi banyak yang meminta. Makanya kata beliau menegaskan al-ilmu fihi khairum minal amal. Ilmu pada saat itu lebih utama daripada amal. Itu kata Nabi di dalam satu hadis. Pentingnya ilmu juga dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri di dalam salah satu pendapat beliau bahwa law kana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsana min surati syamsi wal qamari wan nujumi was sama. Oleh Imam Hasan Basri digambarkan bahwasanya andaikan ilmu itu punya bentuk, punya gambaran, maka pasti gambarannya itu lebih bagus daripada bentuk atau gambaran matahari dan rembulan, bahkan lebih bagus daripada bintang-bintang yang ada di langit.
Itu kata beliau. Kata Sayyidina Abil Hasan Al-Basri, memang kedudukan ilmu ini sangat urgen, sangat penting di dalam syariat ini. Sehingga Sehingga banyak orang di dunia ini sebenarnya mengesampingkan ilmu. Pokoknya beribadah dengan serius tanpa dilandasi ilmu itu merupakan keadaan atau pilihan yang sangat fatal akibatnya. Dulu Nabi Sulaiman pernah diberikan pilihan oleh Allah, dan ini cerita ini disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan cerita tentang Nabi Sulaiman yang dulu pernah diberikan pilihan oleh Allah. Ya Sulaiman, khuyyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mali wal mulk. Nabi Sulaiman pernah diberikan suatu pilihan. Ada 3 pilihan yang diberikan oleh Allah terhadap Nabi Sulaiman. Pertama, beliau itu diberikan tentang masalah ilmu. Mana yang kamu pilih antara ilmu, harta, kemudian kekuasaan? Tetapi ternyata Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'atahu Allahu al-mala wal mulka ma'al ilmi. Tetapi disebabkan pilihan Nabi Sulaiman yang beliau memilih ilmu, maka secara otomatis Allah Ta'ala memberikan harta, kemudian memberikan kekuasaan pada Nabi Sulaiman. Itu ketika menimpa Nabi Sulaiman. Bagaimana dengan imam kita, Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pernah berkata, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i, orang yang kehidupan dunianya mau sejahtera, kehidupannya mau senang, kehidupannya mau tenang dan sebagainya, maka fa'alaihi bil ilmi, maka wajib dia punya ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, dan orang yang menginginkan hidup bahagia, hidup senang di akhirat, maka fa'alaihi bil ilmi, maka wajib dia memiliki ilmu. Kenapa? Alasan beliau, fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma. Dikatakan oleh beliau karena keduanya merupakan komponen penting di dalam meraih kebahagiaan dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Dan juga dikatakan dalam suatu khabar, dalam satu riwayat, anna dunya yu'tiha Allahu ma yuhibbu wa man la yuhib. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia terhadap siapapun, baik yang dicintai ataupun tidak. Tetapi wala yu'ti al ilma illa may yuhibbuhu minal abrar. Tetapi kalau ilmu beda. Ilmu itu hanya diberikan terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dan memang mencintai terhadap ilmu, dan Allah sendiri juga mencintai pada dia. Jadi kedudukan orang yang mempunyai ilmu itu sebenarnya kedudukan yang sangat mulia. Kenapa? Karena dengan ilmu orang bisa menjadi ulama. Karena dengan ilmu orang bisa menjadi ulama. Makanya juga yang terakhir dari Sayyidina Ali, al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih bagus daripada harta. Ini logika dari Sayyidina Ali. Logikanya, al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Engkau itu menjaga ilmu itu menjaga engkau, sedangkan engkau itu menjaga ilmu. Maka kedudukan ilmu lebih utama daripada kedudukan harta. Alhasil, pentingnya ilmu itu kedudukan ilmu itu sangat penting bagi kita. Kedudukan ilmu sangat penting utamanya bagi umat Nabi Muhammad SAW, yang mana sangat beliau harapkan bisa meneruskan perjuangan beliau, yaitu menyampaikan syariat ini ke siapapun yang ada di muka bumi ini. Dan itu memang harus dilandasi ilmu. Harus dilandasi. Sekecil apapun metode dakwah, sesederhana apapun metode dakwah, itu harus memang ada ilmu yang berperan di sana. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan tentang masalah ilmu yang kami ambil dari beberapa pendapat ulama dalam kitab-kitab mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.